Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di video yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul gerak. Semua benda yang berada di muka bumi ini bisa dikatakan bisa bergerak. Loh, kok bisa? Sebentar. Mobil bergerak, sepeda bergerak, bahkan kita juga bergerak. Kok bisa semua benda bisa dikatakan bisa bergerak atau bergerak? Contoh, kita berada di dalam sebuah mobil, melihat pohon yang lari datang mendekati kita. Pohon lari, tidak mungkin kan? Ternyata pohon bergerak, lari ke arah kita. Padahal pohon selamanya tidak bergerak, tidak bergerak lari-lari. Selanjutnya, kita berada di dalam mobil. Ada orang yang melihat di luar, padahal kita sedang duduk-duduk di dalam mobil yang sedang bergerak. Nah, kita kelihatannya sedang bergerak menuju ke sebuah tempat tertentu. Nah, kita diam. Nah, gerak bersifat relatif. Nah, ilmu yang membahas tentang gerak disebut kinematika atau kinematis atau kinetis. Masih penasaran? Kita bahas sama-sama. Sebelumnya kita harus tahu dulu segala macam pengertian yang berhubungan dengan gerak sebelum kita mengetahui tentang gerak. Gaya adalah sesuatu yang mengakibatkan kecepatan benda berubah, sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu, sedangkan kelajuan atau kecepatan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Yang pertama, benda dikatakan mengalami percepatan jika gaya searah dengan arah benda. Contohnya pada jalan yang menurun. Jadi mobil dalam keadaan menurun. Yang kedua, benda dikatakan mengalami perlambatan jika arah gaya berlawanan dengan arah benda. Contohnya, mobil bergerak pada jalan yang menanjak. Ada contoh yang lain? Silakan. Betul. Rumus yang berlaku untuk kecepatan. S sama dengan V kali T, disingkat C Vita. S adalah jarak, satuannya meter. V kecepatan atau kelajuan, satuannya meter per sekon. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Contoh soal, mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon dari Bogor ke puncak dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak Bogor ke puncak? Tanyakan S atau jarak, diketahui V 10 meter per sekon. T-nya 2 jam, harus dirubah dulu ke detik. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Kalau 60 menit, 60 kali 60, 3600. Ketemu kali 2 sama dengan 7200, tinggal masukkan saja. V-nya ketemu 10 meter per sekon kali T-nya
7.200 sekon. Coba dikalikan, ketemu jawabannya? Betul. Yang pertama ada gerak lurus beraturan, yaitu gerakan pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Contoh, pada mobil yang bergerak di jalan tol dengan kecepatan yang tetap. Rumus pada GLB ST sama dengan S0 plus V kali T. ST kedudukan pada saat T, V kelajuan atau kecepatan, T waktu. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerakan benda pada lintasan lurus dengan kecepatan benda berubah beraturan terhadap waktu. Jadi semakin lama semakin berubah kecepatannya, yaitu ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat perubahannya. Sama tetapi pada garis lurus. Rumus pada GLBB tanda plus berubah jadi min jika gerakannya diperlambat. Vitik voatik. ST sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali ST, di mana A adalah percepatan, di mana S adalah jarak, ST adalah jarak atau kedudukan pada saat tertentu, Vt adalah kecepatan akhir atau kecepatan saat T. Macam-macam gerak menurut keadaan benda. Pertama, gerak nyata. Ini gerak akibat perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Ini benar-benar bergerak. Misalkan kita lari, mobil bergerak, sepeda bergerak, benar-benar bergerak. Kedua, gerak semu. Seperti di awal tadi dikatakan gerak semu. Ini gerak sebetulnya benda itu diam, tetapi seolah-olah bergerak. Biasanya dipengaruhi oleh keadaan si pengamat berada di dalam keadaan bergerak atau berada di dalam keadaan sesuatu yang bergerak, sistem yang bergerak. Misal dia berada di dalam mobil melihat pohon yang bergerak ke arahnya, seakan-akan pohon itu bergerak, padahal pohon tetap diam. Itu dikatakan gerak semu. Jadi ada dua macam, jangan lupa ya. Jarak tidak memperhitungkan arah, sedangkan perpindahan memperhitungkan arah. Jadi perpindahan yang balik lagi ke tempat titik semula, maka hasilnya dikurangi. Silahkan pahami contoh di bawah ini agar lebih mengerti konsep gerak.